Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami dalam program Terjemah Al-Quran Metode 3-in-1. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi hari ketiga dari juz 2 atau jilid 2 dari program Terjemah Al-Quran Metode 3-in-1. Kita mulai masuk surah Al-Baqarah ayat 154. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'u walakin la tash'urun. Baiklah, kita artikan satu persatu. Kita mulai. Yang pertama, wa artinya dan. Ini termasuk harf, kata depan atau kata bantu. Kemudian la artinya jangan, ini juga termasuk harf. Lalu takulu artinya kalian mengatakan. Pada kata takulu mengandung pelaku kalian, dicirikan dengan huruf ta di awal kata, ditambah dengan waw sukun dan alif di akhir kata. Maka ini termasuk fiil atau kata kerja. Karena ada ciri pelaku pada kata ini. Kemudian li artinya kepada, termasuk harf kata depan. Kemudian man artinya orang yang. Lalu yuqtalu artinya dia dibunuh. Nah, pada kata yuqtalu mengandung arti pelaku dia, dicirikan dengan huruf ya di awal kata, maka ini termasuk fiil atau kata kerja karena ada ciri pelakunya. Kemudian fi artinya di, termasuk harf juga. Sabili artinya jalan. Allahi artinya Allah. Kata Allah ini termasuk isim kata benda karena berawalan alif lam. Kemudian amwatun artinya mati. Ini termasuk isim kata benda karena berakhiran tanwin. Kalau kita gabung menjadi wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun. Artinya, dan janganlah kalian mengatakan kepada orang yang dibunuh di jalan Allah mati. Kemudian bal artinya tetapi. Ini termasuk harf. Ahya'un artinya hidup. Ini termasuk isim atau kata benda karena berakhiran tanwin. Kalau dua kata kita gabung menjadi bal ahya'un, tetapi hidup. Wa artinya dan, termasuk harf. Lakin tetapi juga harf seperti wa. La tidak, harf juga. Tash'uruna kalian menyadari. Ciri kalian sebagai pelakunya, huruf ta di awal kata ditambah waw sukun dan na di akhir kata. Ini termasuk fiil atau kata kerja karena ada ciri pelakunya. Kalau digabung walakin la tash'urun artinya akan tetapi kalian tidak menyadari. Setelah kita membahas arti kata maupun rangkaian kata, sekarang kita bahas makna atau tafsir dari ayat 154 ini. Dalam ayat ini Allah melarang
menyebut korban perang Badar itu mati. Karena sesungguhnya para korban perang Badar itu hidup di alam barzakh. Meskipun fisik mereka tidak lagi hidup. Kehidupan mereka di alam tersebut memang tidak dapat diketahui oleh orang yang masih hidup. Nah, ayat ini ditujukan kepada pasukan perang Badar yang masih hidup secara fisik. Jadi pasukan orang-orang mukmin yang masih hidup setelah perang Badar memberikan komentar terhadap sahabat yang gugur terbunuh di perang Badar, bahwa mereka yang terbunuh itu tidak bisa lagi merasakan kenikmatan seperti yang masih hidup rasakan. Misalnya mereka tidak bisa lagi makan, minum, dan lain sebagainya. Maka ayat ini Allah turunkan untuk mengingatkan kepada orang mukmin yang masih hidup untuk tidak mengatakan bahwa yang terbunuh di jalan Allah itu, khususnya di perang Badar, itu mati. Meskipun memang secara fisik mereka mati, tetapi di alam barzakh, di alam kubur, mereka tetap hidup, mereka juga dikasih rizki atau beri rizki oleh Allah. Meskipun kita yang hidup atau para sahabat dulu yang masih hidup tidak merasakan, tidak menyadari bagaimana cara hidup mereka atau bagaimana nikmat rizki yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Tetapi intinya Allah ingin mengatakan bahwa mereka itu hidup di alam mereka, alam barzakh. Mereka mendapat kenikmatan seperti yang orang masih hidup rasakan. Sekarang kita bahas mengulangi arti rangkaian atau gabungan kata. Kalau kita gabung menjadi wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun. Artinya, dan janganlah kalian mengatakan kepada orang yang dibunuh di jalan Allah mati. Kalau dua kata kita gabung menjadi bal ahyaun, tetapi hidup. Kalau digabung walakin la tash'urun, artinya akan tetapi kalian tidak menyadari. Sekarang kita masuk ayat 55 dari surah Al-Baqarah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang pertama, wa artinya dan. Ini termasuk haraf. La sungguh juga haraf. Nabluwa kami akan menguji. Ciri kami sebagai pelaku huruf nun di awal kata, maka ini termasuk fiil atau kata kerja karena ada ciri pelakunya. Na atau nun tasydid berharokat fathah artinya benar-benar. Ini termasuk haraf. Kum kalian. Bi dengan termasuk haraf. Syai'in sesuatu termasuk isim kata benda karena berakhiran tanwin. Nah, kalau kita gabung menjadi walanabluwannakum bisyai'in, artinya dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian dengan sesuatu. Min dari haraf al-khawfi ketakutan, isim kata benda berawalan alif lam. Wa dan harf atau kata depan al-ju'i kelaparan, ini isim berawalan alif lam, kata benda. Kalau kita gabung minal khawfi wal ju'i artinya dari ketakutan dan kelaparan. Kemudian wa artinya dan termasuk haraf. Naqsin kekurangan, ini isim kata benda berakhiran tanwin. Min dari haraf kata depan. Al-amwali harta-harta. Ini isim kata benda
berawalan alif lam. Wa dan termasuk haraf al-anfusi, jiwa-jiwa. Ini termasuk isim atau kata benda berawalan alif lam. Wa dan haraf kata depan as-samarati, buah-buahan, termasuk isim kata benda karena berawalan alif lam. Nah, kalau kita gabung menjadi wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarati, artinya dan kekurangan dari harta-harta dan jiwa-jiwa dan buah-buahan. Kemudian wa dan termasuk haraf basyir, berilah kabar gembira, as-sabirin, orang-orang yang sabar. Ini termasuk isim kata benda berawalan alif lam. Kalau digabung 3 kata menjadi wabasyiris sabirin. Artinya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Setelah kita membahas arti baik kata maupun rangkaian kata, sekarang kita bahas makna atau tafsir dari ayat 155 ini. Untuk membuktikan kebenaran iman seseorang, Allah selalu memberi ujian-ujian dalam kehidupan mereka sebagai bukti kebenaran iman mereka. Ujian yang Allah berikan bisa berupa ketakutan, baik dari serangan musuh atau ancaman lainnya seperti bencana alam. Ujian yang lain bisa berupa kelaparan dan kekurangan bahan makanan. Ujian itu juga dapat berupa kekurangan-kekurangan yang lain, baik harta, jiwa maupun buah-buahan. Kekurangan harta bisa diakibatkan oleh kehilangan atau kerusakan. Sedangkan ujian kekurangan jiwa itu bisa berupa ditinggalkan orang-orang yang dicintai, baik dari kerabat maupun teman. Sementara ujian kekurangan buah-buahan dapat diakibatkan oleh musim kemarau yang berkepanjangan atau datangnya hama tanaman. Namun, di balik itu semua Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk memberi kabar gembira bagi orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian, bahwa mereka akan mendapatkan surga, ampunan, dan rahmat dari Allah. Jadi dalam kehidupan, khususnya orang-orang yang beriman, tentu untuk menguji kebenaran iman seseorang, Allah akan berikan ujian-ujian. Tentu bermacam-macam ujian yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Apalagi konteks para sahabat dulu, di mana ada perintah untuk berjihad, berjuang, berperang menghadapi orang-orang kafir, yang akibatnya termasuk kekurangan jiwa, artinya ada yang meninggal akibat dari peperangan, kekurangan harta, dan lain sebagainya. Nah, itu ujian-ujian yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin untuk menguji kebenaran iman mereka. Nah, apakah dengan ujian itu mereka tetap teguh menjaga keimanannya atau justru membelot berpindah kepada agama lain. Bagi yang sabar dalam menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan, maka ada kabar gembira untuk mereka berupa surga, ampunan, dan rahmat dari Allah. Sekarang kita bahas mengulangi arti rangkaian atau gabungan kata. Nah, kalau kita gabung menjadi walanabluwannakum bisyai'in, artinya dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian dengan sesuatu. Kalau kita gabung minal khaufi wal ju'i, artinya dari ketakutan dan kelaparan. Nah, kalau kita gabung menjadi wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarati, artinya dan kekurangan dari harta-harta dan jiwa-jiwa dan buah-buahan. Kalau digabung 3 kata menjadi wabasyiris sabirin, artinya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sekarang kita lanjutkan
ayat 156 dari surah Al-Baqarah. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baiklah, kita bahas artinya satu persatu. Alladzina artinya orang-orang yang. Ini dari segi ciri termasuk isim atau kata benda karena berawalan alif lam. Idza jika, asobat menimpa, hum mereka, musibatun musibah. Ini termasuk isim atau kata benda karena berakhiran tanwin. Kalau kita gabung, alladzina idza asabathum musibatun. Orang-orang yang jika musibah menimpa mereka, qalu mereka berkata, ciri mereka sebagai pelakunya waw sukun dan alif di akhir kata, maka ini termasuk fiil atau kata kerja karena ada ciri pelakunya. Inna sesungguhnya termasuk harf kata depan atau kata bantu. Na kami, jadi inna tulisannya bersambung tapi sudah dua kata. Kemudian li milik termasuk harf. Allahi Allah isim kata benda berawalan alif lam. Nah, jadi seperti halnya inna lillahi pun itu dua kata meskipun tulisannya bersambung. Kalau kita gabung qalu inna lillahi artinya mereka berkata sesungguhnya kami milik Allah. Wa dan termasuk harf, inna sesungguhnya harf juga, na kami, ila kepada termasuk harf kata depan, hi-nya, roji'un kalau lengkap artinya orang-orang yang kembali. Kalau kita gabung menjadi wa inna ilaihi roji'un artinya dan sesungguhnya kami kembali kepadanya. Setelah kita membahas arti kata maupun rangkaiannya, sekarang kita bahas makna. Apa yang dimaksud dari ayat 156 ini. Orang-orang yang sabar itu adalah mereka yang jika tertimpa musibah akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami kembali kepadanya. Musibah artinya sesuatu yang menimpa, yang berakibat pada ketidaknyamanan. Seperti yang disebutkan pada ayat sebelumnya, khususnya berupa kehilangan. Orang-orang yang sabar dicirikan dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika musibah menimpa, karena mereka menyadari bahwa semuanya milik Allah, termasuk diri mereka sendiri. Maka ketika mendapatkan musibah berupa kehilangan, mereka menyadari bahwa itu merupakan proses untuk kembali kepada Allah, termasuk diri mereka. Jadi itulah ciri orang yang sabar, yaitu ketika musibah menimpa, salah satunya berupa kehilangan, mereka sadar bahwa semua yang ada pada diri mereka milik Allah. Sehingga ketika musibah menimpa mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu artinya mereka sadar bahwa semua milik Allah dan pada waktunya akan kembali kepadanya. Semua hanya titipan. Maka ketika waktunya tiba yang punya mengambil, mereka merelakan. Karena semuanya hanya titipan dari Allah. Sekarang kita bahas mengulangi arti rangkaian atau gabungan kata. Kalau kita gabung, alladzina idza asabathum musibatun. Orang-orang yang jika musibah menimpa mereka. Kalau kita gabung, qalu inna lillahi. Artinya mereka berkata sesungguhnya kami milik Allah. Kalau kita gabung menjadi wa inna ilaihi raji'un. Artinya dan sesungguhnya kami
kembali kepadanya. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangannya, ikuti video-video kami yang lain. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.